Sebagai makhluk sosial, kamu harus berinteraksi terhadap orang lain yang ada di kehidupan pergaulan, pekerjaan, maupun hubungan pribadi lain di sekelilingmu. Terkadang kamu akan menemui kondisi sulit saat bertemu dengan orang yang memiliki karakter rumit dan sulit diajak berkompromi. Nah, pada saat seperti ini, kamu dituntut untuk dapat mengendalikan pikiranmu maupun memanipulasi pikiran orang lain secara cepat dan tepat. Kamu perlu mencoba beberapa cara sederhana ini untuk memudahkan mengendalikan emosi dan komunikasimu dengan lawan bicara. 1. Ucapkan salam dan pastikan tangan tetap hangat saat bersalaman. Mengawali pembicaraan biasanya dimulai dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan. Saat akan berjabat tangan dengan orang lain, pastikan dulu kebersihan telapak tanganmu. Tangan yang bersih dan hangat akan membuat orang lain yang bersalaman lebih menimbulkan perasaan nyaman. 2. Sebut nama agar lawan bicara terkesan denganmu. Jangan lupa untuk selalu menyebut nama lawan bicaramu. Mereka akan merasa spesial ketika disebut namanya dan kamu bakal selalu diingatnya karena kesan yang baik. 3. Harus berani menatap mata lawan bicaramu. Tatapan mata memang bisa menyihir lawan bicara. Selain kamu akan terlihat cerdas di hadapannya, cara ini juga bisa membuat lawan bicaramu lebih terbuka. Apalagi kalau kamu mencurigai lawan bicaramu terlihat tidak jujur. Jika lawan bicaramu berbohong, maka tatapan mata akan membuat lawan bicaramu menjadi tidak nyaman dan akhirnya mengakui kebohongannya. 4. Jaga keseimbangan pembicaraan. Jangan dominasi obrolan dengan bicarain dirimu sendiri. Kamu juga perlu memberikan giliran pada lawan bicara. Tanya lawan bicaramu soal perasaan atau opini lawan bicaramu tentang suatu topik. Ketika kamu sudah bicara terlalu banyak, kasih lawan bicaramu giliran untuk bicara. Terus juga, jangan membicarakan satu topik sudah terlalu lama. Yang ada malah lawan bicaramu jadi bosan. 5. Fokus ke lawan bicara. Kalau kamu bicara sambil mainan handphone, nulis, atau melakukan hal lain, lawan bicaramu bisa tersinggung dan merasa tidak dihargai. Sebaiknya kamu jauhkan hal-hal yang dapat menggangguan saat seseorang ngajak bicara. Berikan lawan bicaramu perhatian 100%, biar lawan bicaramu merasa dihargai. Kalau gangguannya merupakan gangguan lingkungan yang parah seperti kebisingan, dan kita menjadi sulit bicara, maka ajaklah lawan bicaramu pindah ruangan atau minta lawan bicaramu datang lagi lain kali. Kalau kamu memberi perhatian 100% ke lawan bicaramu pun akan lebih respek sama kamu. 6. Perhatikan ekspresi wajah lawan bicaramu. Ekspresi wajah lawan bicaramu merupakan pantulan kenyamanan lawan bicaramu pada saat berkomunikasi dengan dirimu. Dari ekspresi wajah lawan bicaramu akan terlihat tertarik atau tidak lawan bicaramu terhadap ajakan bicara atau topik obrolanmu. Ekspresi wajah lawan bicaramu juga akan terlihat nyaman atau tidak dengan keadaan sekitar tempat berbicara. Dengan memperhatikan ekspresi lawan bicara, kamu bisa memahami apa yang diinginkan lawan bicaramu. Kalau lawan bicaramu merasa nggak nyaman dengan topik obrolan, kamu bisa segera ganti topik atau menyudahi obrolan itu. 7. Tunggu lawan bicaramu selesai bicara dan selesaikan satu persatu. Salah satu penyakit orang saat bicara adalah memotong saat kita belum selesai bicara. Jangan memotong dan menyelesaikan pembicaraan orang lain. Saat orang sedang bicara, perhatikan dan dengarkan. Perhatikan juga kontak mata dan ekspresi lawan bicaramu. Ketika lawan bicaramu sudah selesai bicara, baru kamu masuk. Menunggu dengan sabar, membuat lawan bicaramu merasa nyaman bicara sama kamu. Selesaikan pembicaraan secara satu persatu dan berurutan, sehingga akan memudahkan dalam mencari akar masalah. Ketika lawan tidak fokus dalam menyampaikan sesuatu dan tiba-tiba mengalihkan ke pembicaraan yang lain, kamu dapat secara santun dan lembut meminta lawan bicaramu untuk kembali ke topik semula. 8. Kendalikan omongan dan emosi. Semua orang pasti pernah bertengkar, tapi komunikator yang baik tahu caranya mendinginkan argumen. Marah itu wajar, apalagi kalau lagi berargumen. Ketika kamu merasa terbawa emosi, coba tinggalkan sejenak hal yang bikin kamu marah. Jangan sampai lepas kontrol ya. Dalam berargumen, tunggulah beberapa detik sebelum menyampaikan pendapatmu. 5 detik merupakan waktu yang ideal untuk mengontrol perkataanmu. Dengan menunggu, kamu bisa menimbang apakah perkataanmu ini bisa menyinggung lawan bicara atau tidak. 9. Jangan membahas masa lalu pribadi. Dalam berbicara dengan situasi agak kurang terkendali, sebaiknya nggak usah ungkit-ungkit masalah yang lama.
Cukup fokus pada satu masalah yang ada di tangan saat ini saja. Jangan juga mengungkit aib-aib lawan bicara di masa lalu. Membongkar masa lalu memang bisa memojokkan lawan, tapi masalah akan makin rumit dan lawan bicara bisa sakit hati. 10. Mulai dan mengakhiri berbicara dengan positif. Ketika memasuki topik sensitif seperti masa lalu dan rahasia lama, biasanya lawan bicaramu akan bisa menutup diri dan memperlambat intensitas bicara. Sebaiknya kamu membukanya dengan topik positif, mengungkit aspek positif dari lawan bicara dan memujinya. Selanjutnya baru masuk ke hal yang sensitif. Tentu saja pertanyaannya harus disusun dengan halus. Dengan pujian dan sentuhan positif, lawan bicara bisa lebih rileks. Lawan bicaramu juga akan lebih nyaman kalau harus masuk ke hal-hal yang bersifat sensitif. 11. Simpulkan pembicaraan. Ketika lawan bicara kamu menyampaikan sesuatu, coba kamu tarik kesimpulannya dan katakan, "Oh, jadi yang dimaksud kamu tadi seperti ini ya, atau begini?" Menyimpulkan pembicaraan bertujuan untuk menyamakan pendapat. Sering ada keributan yang berawal dari kesalahpahaman. Harus kita cegah dengan menyimpulkan pembicaraan. Inti komunikasi ada pada perasaan empati saat berkomunikasi dengan siapapun. Dengan tujuan komunikasi untuk memahami orang lain, dan bukan untuk menang dalam berargumentasi, maka kamu sudah selangkah lebih asertif dalam komunikasi. Demikian beberapa trik berbicara sederhana, tentu saja kamu tidak perlu langsung mempraktikkan semuanya secara berurutan. Karena berkomunikasi itu sifatnya kondisional dan situasional. Lakukan aja yang paling mudah dalam kehidupan sehari-hari ketika sedang berinteraksi di lingkungan rumah maupun pada waktu di lingkungan bekerja.